Baik, kita mulai sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi usia, menghirup udara segar, masih sehat, diberi iman yang penting. Ada sebuah gairah untuk mencari dia ya lewat belajar Al-Qur'an. Karena menurut hadis Al-Qur'an tuh seperti tali di ujung lain ada Allah Ta'ala gitu. Kalau kita mau mencari jalan untuk mendekat kepadanya, ya nggak bisa ngarang gitu. Sama dulu kayak saya pernah kerja di bagian marketing. Salah satu bagian tugas kita adalah kita harus entertain klien, misalkan ya. Misalkan ya kalau kita mau beri hadiah seseorang, itu harus research dulu. Kira-kira hadiah yang paling pas buat dia apa gitu. Misalkan orang nggak suka musik dikasih CD ya nggak pas gitu. Jadi, nah kita masing-masing punya ibadah khusus kepada Allah Ta'ala dan yang dia suka dari angle masing-masing itu harus dicari tahu gitu. Jangan sampai dan kita nggak bisa meniru cara orang bagaimana kita mengabdi kepadanya. Yang satu mungkin dengan zikir ribuan buat kita mungkin nggak cocok dan kita bisa hati ya bisa mengukur itu di mana kapasitasnya. Tapi baiklah kita akan telaah lebih lanjut hari ini. Sebelum itu mari kita membaca basmalah bersama-sama meraih berkah Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan niat kita mempelajari Al-Quran dan hadis menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Dan saya bersaksi Al-Quran tidak hanya berfungsi di hari kiamat gitu. Kiamat tuh ada macam-macam ya. Kiamat kubro yang besar nanti dan kiamat sugro. Kita sehari-hari ini sudah mengalami kiamat berupa kematian ya, berupa pekerjaan yang hilang. Itu adalah taste rasa icip-icip kiamat gitu. Buat sebagian mungkin ada yang rumah tangganya harus berakhir, buat sebagian mungkin ada yang punya masalah dengan anaknya, atau mertua, atau orang tua, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mengguncang dalam kehidupan. Ketika kita tidak paham bagaimana cara Allah Ta'ala men-treatment diri kita, itu sebenarnya sama padanannya kita nggak paham Al-Quran. Semua rambu-rambunya ada di situ. Jadi kata Rasulullah, ini syafaat ini sebenarnya. Syafaat itu seperti gini. Dia kalau dari asal kata itu, syafaat adalah sesuatu yang seperti dari ganda menjadi tunggal gitu. Jadi karena lawan kata syafaat itu dari kata ini sebentar ada yang mau masuk. Dari kata asyafa itu lawan kata dari al-witr, tunggal, witir. Kalau kita sholat witir itu ganjil gitu kan. Jadi ada seperti sebuah intermediary, penengah syafaat. Allah yang memberikan sesuatu kepada orang itu lewat syafaat itu, menengah. Jadi suatu pemberian yang luar biasa gitu, Al-Quran itu. Sebenarnya semua kemelut kehidupan, semua kegelisahan, gundah gulana hati kita, itu syifa, itu ada dalam Al-Quran obatnya. Kita tahu ini, cuma kadang dalam keseharian tidak berfungsi sebagai praktis gitu. Katanya orang beriman ya, tapi kita masih lebih mengandalkan hitung-hitungan logika kita tentang masa depan anak kita gitu ya, tentang masa depan keluarga, tentang ini setelah pandemi bisa survive atau enggak gitu. Padahal Al-Quran sudah jelas, misalkan beriman, siapa yang beriman dan bertakwa, beramal soleh gitu kan, itu rumusan takwa, Allah akan beri dia jalan keluar. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu pasti nggak akan nyungsep kemana gitu, nggak akan sengsara gitu. Cuma ya kita harus itu evaluasi buat diri kita sendirilah. Berarti ketika kita belum paham Al-Quran, otomatis tidak akan paham kehidupan.
Karena itu dua kitab yang paralel. Kita belajar dari pertemuan awal-awal ya. Jadi ada 3 kitab paralel dalam kehidupan, yaitu Al-Quran, kitab diri, dan kitab sekeliling kita. Segala sesuatu di sekeliling kita itu pengejawantahan, sebuah proyeksi dari ayat-ayat yang ada di Lauh Mahfuz, Al-Quran, itu berkaitan satu sama lain. Sehingga kadang kita nggak paham, begitu terjadi sesuatu fenomena di luar, sebenarnya ada kaitannya dengan diri kita. Dan ada dalam Al-Quran. Contohnya seorang Syekh Ibnu Arabi, seorang yang sudah demikian dekat dengan Al-Quran sehingga Allah memberikan syafaat melaluinya. Suatu hari beliau terjatuh dari tunggangannya, berdebum gitu ya, ke atas pasir gitu, barangkali padang pasir. Muridnya semua kaget gitu, ingin membantu dia. Tapi sebelum berangkat, sebelum beranjak dari tempat jatuhnya, beliau hanya minta, Quran saya mana, Quran saya? Kenapa sih? Mereka kan muridnya pada khawatir, takutnya ada yang patah atau apa, keseleo atau gimana. Sang Syekh lebih kepeduli dengan, sebentar, bagian di mana di Al-Quran yang berkata saya jatuh. Sampai segitunya tuh. Sampai hal-hal yang praktikal tuh dia bisa lihat itu ada padanannya dalam Al-Quran. That's how amazing Al-Quran is. Jadi dia bukan sekedar huruf-huruf, tapi dia simbol yang punya dimensi dalam. Seandainya kita paham. Tapi Allah akan ngajarin masalahnya. Apa itu makna alif lam mim. Dulu saya nggak puas dengan jawaban alif lam mim. Ya hanya Allah yang tahu artinya. Menurut saya, ya terus buat apa diturunkan Al-Quran kalau hanya sekedar penjelasannya hanya Allah yang tahu artinya. Dia tidak berfungsi secara praktis. Sahabat-sahabat, saya bersaksi ya, kehidupan saya banyak berubah ketika saya mendedikasikan diri untuk serius mendekat kepada Al-Quran. I didn't know this before gitu, tapi setelah sekian tahun berlalu gitu, saya lihat ke belakang, mana titik poin yang saya kok jadi lebih mudah menghadapi kehidupan, lebih rileks, lebih santai, lebih bisa mudah let go gitu ya, menghadapi perbedaan dalam rumah tangga, stres ini itulah, namanya juga hidup, semua juga pasti ada ya. Cuma kalau lebih ringan, saya pikir ada sesuatu yang berubah dalam diri saya, dan itu adalah lewat Al-Quran. Ketika saya mulai serius setiap hari gitu ya, tidak hanya tilawah tapi explore gitu, dan kita renungkan gitu, sambil jalan tuh merenung, sambil bersepeda merenung, bahkan sambil kerja in between gitu ya, ada waktu saya selalu bikin coret-coret gitu, karena ini, dan Allah maha merespon sahabat-sahabat, betul. Kita nih bisanya apa sih sebenarnya, kan kita cuma bisa menggapai-gapai, nggak ngertinya gitu, ini apa ya Allah, tiba-tiba diberi, misalkan ada open baring, kalau orang berani bilang apa ya, semacam revelation gitu, jadi yang eureka moment where you think, oh ini gitu, and when you understand, kita jadi paham selama ini hal-hal yang membuat hati kita mengganjal itu semata-mata karena kebodohan kita, ketidakfahaman kita, bagaimana kita mempersepsi sesuatu. Jadi bersahabatlah sungguh-sungguh dengan Al-Quran gitu. Baca kalamnya, baca artinya, seminimalnya sehari 100 ayat. Itu jadi komitmen, harus. Masa yang lain bisa gitu ya? Harus bisa. Karena ini tentang kehidupan kita dunia akhirat gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika meninggal nanti, pindah ke alam sana, melihat banyak hal yang we miss a lot gitu. Dan kita nggak punya kesempatan lagi kembali. Ingat di pertemuan lalu, kita ini sedang ada di stage of life ya, lagi di panggung dunia nih. Dikasih kendaraan raga begini. Tapi nanti ini akan semua berakhir. Nah, masalahnya orang itu takut untuk melepas apa yang ada di dalam genggamannya hari ini gitu. Kalau tidak salah, siapa ya, seorang filsuf pernah bilang begini, ya kita paham orang takut kepada kegelapan, ya nggak? Anak kecil, kita dulu waktu kecil kalau masuk ke tempat gelap, takut, nggak bisa gitu. Wajar. Kita pun sekarang kalau masuk ke situasi baru yang artinya gelap ya, tidak secara gelap secara fisik, cuma kita nggak paham akan ada apa di situ, tentu ada rasa gelisah. Itu wajar.
Tapi ada yang lebih lucu lagi. Orang yang takut terhadap cahaya. Ada kejadiannya? Ada. Dulu itu digambarkan oleh seorang filsuf ya, seorang sufi juga, makomnya Robani, Plato, itu berbicara tentang alegori gua. Gitu. Jadi ada di dalam bukunya, jadi percakapan dengan Socrates kalau tidak salah. Jadi gambarannya begini, kita ini seperti orang ya yang hidup di gua ini nih. Nah, jadi ada kita sejak lahir hanya melihat image yang ada yang merupakan pantulan dari sebuah kayak puppet shadow gitu. Jadi di dalam gua ini gelap sekali. Satu-satunya sumber cahaya adalah dari api yang menyala. Dan setiap hari kita dicekoki oleh sebuah pemandangan di dinding tentang cerita tertentu, tentang kehidupan. Karena dari kecil cuma tahu itu, so dewasa mereka cuma tahu ini adalah kehidupan satu-satunya gitu. Sampai pernah ada satu orang yang breakthrough, dia punya curiosity. Ada apa ya? Kok ini ada tembok? Dia mulai mikir, mulai cari jalan, dan akhirnya dia menemukan bahwa dirinya ada di dalam sebuah ruang di bawah tanah. Nah, ketika dia mulai melihat ada sumber cahaya lain di atas, dia tentu ingin tahu. Awal-awal ketika naik, matanya sakit, ya kan? Sama kalau kita tidur di tempat gelap, terus tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan gitu, itu kan buat mata sakit. Ada beberapa orang yang mencoba naik, beberapa yang merasa kesakitan bilang, oh ini berbahaya cahayanya, dan dia balik lagi ke bawah. Cuma ada orang yang terus naik, apa ini cahaya, walaupun sakit dia redam sakit itu, dia tunggu sampai akhirnya dia keluar dan ternganga. Di luarnya siang, terik matahari, dia melihat bumi beda jauh dengan yang selama ini dia persepsi gitu. Nah, kemudian orang ini kembali ke dalam gua dan ingin memberitahu kepada teman-temannya, keluarganya yang lain bahwa hey, dunia di alam sana itu lebih indah gitu. Ternyata kita tuh semua ini terkungkung di dalam gua gitu. Nah, ada beberapa yang terajak gitu ya oleh terkesima oleh gambaran yang dia berikan, ingin juga melihat di dunia luar, tapi tidak semuanya yang tahan, yang biasa gelap gitu, terus kemudian ke atas, terus dingin, banyak yang kembali lagi. Beberapa orang tua di sini bilang akhirnya, wah kamu ini mengajak kepada makar ini, bahaya. Dan kisahnya berakhir tragis, si orang yang mendapat pencerahan keluar dari gua itu dibunuh sama-sama, dieksekusi karena dianggap menyebarkan ajaran sesat, dianggap membahayakan dan lain sebagainya. Ini kisah seperti ini terjadi banyak dalam peradaban begitu ya. Orang yang mau mengatakan yang benar, terus orang masyarakatnya belum siap, malah berakhir dieksekusi mati. Gitu. Dalam segi pengetahuan kita tahu seorang Galileo misalkan bilang, ketika saat itu waham masyarakat bilang bumi itu datar. Dia yang berhasil keluar dari gua pemikiran dan bilang, nah bumi itu bundar. Wah, dihukum mati. Nah, kita sedang terjebak di gua yang mana coba kira-kira? Itu jadi bahan tafakur masing-masing lah. Gitu. Jadi ada gua-gua yang berupa waham pemikiran yang ketika Al-Quran atau para penyuruhnya bilang, bukan begitu cara mikirnya, kamu harus keluar. Dan kita belum siap let go gitu, waham kita, notion kita tentang sebuah kebenaran, pemahaman kita tentang sebuah konsep yang sebenarnya kegelapan gitu. Ada hal yang jauh lebih hakiki dari itu. Itu kira-kira. Makanya kemarin kan begitu di surat Al-Ankabut ayat 64. Sekali lagi kita tinjau ayat ini. Dan kehidupan dunia hanya senda gurau dan permainan. It's a stage. It's a play gitu.
Sesungguhnya ke negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Nah, ini sebenarnya makanya iman kepada Allah selalu dikaitkan dengan iman kepada hari akhir, sahabat-sahabat. Nggak bisa enggak gitu. Artinya, buat orang yang beriman sebenarnya ini apa ya? Pasang surut dunia seharusnya sudah tidak berefek kepada hatinya. Karena yang dia lihat di balik itu ada Allah. Karena iman kepada akhirat membuat dia faham sesuatu yang dia luput dari dunia ini, dia akan dapatkan di sana. Itu janji Allah, sahabat-sahabat. Dan Allah tuh, wah kalau janji, gak mungkin. Apa yang kau luput di sini, kau dapat sana. Apa sekarang? Coba masalah jodoh. Wajah kurang cantik. Dipermak. Yang penting jiwanya. Nanti kan reborn kita. We can say goodbye dengan wajah yang kita lihat di cermin setiap hari ini. Masalahnya nanti jadi lebih cantik atau tambah lebih mengerikan. Itu kan tergantung kondisi hati. Nah, ketika kita lalai untuk melihat negeri akhirat itu sebagai negeri yang sesungguhnya, maka kita terjebak di dalam pusaran kehidupan dunia yang sebenarnya akan selalu punya cara menggerus diri kita, menyakiti kita, membuat kita kecewa. Dan memang by design dunia itu seperti itu, mengecewakan, melelahkan, dunia adalah penjara gitu kan. Itu hadisnya begitu, penjara tuh mana enak, tinggal di penjara, semua terbatas, semua ada limitation, semua. Hadisnya jelas, cuma kita kan, nah gimana kita membumikan itu, informasi dari Rasulullah itu. Buktinya, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga, anak yang begini kok masih terbakar gitu hatinya, masih panas, masih. Sekarang ya masalah anak contohnya. Ini baru chatting sama seseorang pagi ini. Dia masalah. Jadi orang tua ini dia begitu ya seperti layaknya orang tua lah. Tentu orang tua itu selalu ingin yang terbaik untuk anaknya ya kan? Betul. Niatnya sih udah benar. Cuma ini pelaksanaannya yang terbaik buat anak itu sebenarnya kalau boleh jujur kita nggak tahu kan. Kita hanya berasumsi. Yang terbaik itu kamu kuliah di sini, yang terbaik itu kamu nikah sama itu. Itu asumsi. Sekarang siapa yang paling tahu yang terbaik buat dia? Ya Sang Pencipta. Kita kan suka so tahu gitu ya. Nah ceritanya si orang tua ini dia ingin menyekolahkan anaknya di sekolah elit inilah di Indonesia. Yang biaya masuknya tuh mahal, biaya bulanannya mahal. Sebenarnya nggak mampu lah itu, ya nggak mampu. Cuma maksain, keluarinlah ini, gadein itu. Wow, udah habis sana situ demi ini si anak. Buat dia kan kalau masuk sekolah itu equal with masa depan cerah gitu. Yang dimaksud masa depan tuh dapat kerja dunia lagi sebenarnya yang dikejar. Dapat kerjaan bagus, ngantor yang keren dengan gaji tinggi kan itu lagi yang terus prestis di mata orang-orang, keluarga dan lain sebagainya. Oke. So dia paksakan skema dirinya bahwa si anak harus ke sana gitu, ke sekolah sana. Dia paksakan juga walaupun nggak punya duit, minjam sana sini, gali lubang, tutup lubang, itu udah maksa tuh. Dalam suluk itu nggak ada yang namanya ngoyo padahal. Kalau udah ngoyo udah macam-macam. Di tengah jalan si anak depresi, sahabat-sahabat. Murung. Ini baru SMA ya. Murung, tidak ini, wah, jadi bermasalah. Nggak happy. Akhirnya untung saja si orang tua ini sadar gitu. Ini saya harus berubah. Haruan salah. Menyadari Allah memberi dia hidayah, ya petunjuk bahwa bukan begini caranya gitu. Akhirnya dia terbuka melalui drama macam-macam ya. Dengan ya namanya juga dia harus menembus anak dipaksa ya, kita juga nggak suka kalau dipaksa sama orang. Sampai udah depresi begitu, sampai harus bantuan sana sini, akhirnya di let go dalam arti ya udah kalau gitu kamu mau sekolah di mana gitu. Dan dia nggak mau sekolah di situ, ternyata si anaknya nggak cocok menurut si anak itu. Akhirnya dia minta sekolah di
yang dekat rumah, pertama, walaupun sekolah kampung dalam tanda kutip ya, tapi dia happy gitu, ada beberapa temennya dan lain. And dia blossom gitu dan tidak perlu bayar mahal-mahal dan memaksakan harus ngutang sana sini gitu. Nah, jadi sebenarnya solusi dari permasalahan dia ihwal menyekolahkan anak di mana itu tidak jauh dari tempat tinggalnya, tidak perlu harus memaksa-maksakan diri, dan yang paling penting tidak sampai merusak si anak gitu. Buat dia mungkin di awal, wah itu kan sekolah kurang keren. Tapi yang dia tidak tahu adalah di sekolah itu ketemu dengan guru seperti apa yang bisa menginspirasi, ketemu teman macam apa. Mungkin di pandangan dia orang-orang kampung gitu ya, dia meremehkan. Tapi di sisi lain Allah sedang lewat interaksi dengan orang-orang itu ada sebuah benih yang tumbuh, ada sebuah karakter yang tumbuh yang itu tidak didapatkan ketika si anak dipaksakan harus sekolah di sekolah yang notabene elit gitu. Nah, ujungnya lagi, nah Al-Quran kan bicara begitu, apa yang kau anggap baik, itu belum tentu baik. Begitupun apa yang kita anggap buruk, belum tentu buruk. Ujung-ujungnya kan kita sebenarnya tidak tahu. Nah, di ketidaktahuan itu, andai kita paham, sadar diri, saya itu sebenarnya nggak tahu ya Allah. Nah, di situ kita mulai fakir. Fakir itu menimbulkan sebuah ketakwaan karena kita takut nih, saya ngambil langkah salah. Kalau salah saya rusak, ini amanahmu saya rusak. Amanahmu berupa anak ini kan anakmu ya Allah gitu ya. Kehidupan kita, diri kita juga milik dia. Jangan-jangan kita salah ini, membelanjakan uang, beli makanan, beli kosmetik sekalipun ya. Kalau salah pakai ya seperti itu. Nah, bicara tentang tadi ya alegori gua, ini sebenarnya hal yang sama diajarkan juga oleh Sunan Kalijogo, ya. Jadi dengan penggambaran ada dalang, ya wayang kulit ini luar biasa. Jadi yang luar biasa yang baru saya sadar adalah para penonton itu ada di the other side of the screen. Jadi kalau ini bagian belakang buat penonton, ya kan? Penontonnya kan ada di sebelah sananya. Artinya dia hanya menonton refleksi bayangan dari wayang kulit. Ini menarik, itu Sunan Kalijogo ingin itu menggelitik seharusnya kalau mau direnungkan gitu. Kenapa gitu? Kenapa nggak penontonnya di sini gitu, satu side yang sama? Toh dia kalau di sini kita bisa lihat, oh ini warnanya merah gitu ya, ukiran-ukiran yang bagus ini terlihat, tapi tidak penontonnya di sisi yang lain. Itu pun sebuah simbol. Ini sang dalang itu dia, Rabbul Alamin, setiap wayang itu seperti jiwa. Ya. Wayang, kulit, dan bayangannya adalah seperti jiwa dan raga. Raga kita adalah bayangan dari jiwa. Cuma raga kan, bayangan coba lihat ini, perhatikan. Nggak ada mirip-miripnya. Ya adalah sedikit, cuma kan tuh jauh banget gitu antara jiwa dan raga tuh. Realitasnya ya. Realitasnya jauh sekali gitu. Itu Allah ingin menunjukkan juga bahwa kalau kamu hanya tertawan oleh kehidupan bayangan, ya cuman segini gitu. Kalau mau tahu kehidupan lain, ayo kalau kata orang ini sih kita naik ke atas gitu. I will show you the reality. Nah, jiwa tuh kayak begini, alam ada namanya alam malakut. Setelah alam malakut ada mulk. Itu alam cahaya itu semua. Makin naik makin ke atas. Cuma memang sakit di awal kalau kayak naik ke langit gitu, agak butuh penyesuaian. Gitu. Nah, ini satu ayat lagi yang kita sama-sama coba pahami di sini ya, renungkan. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan dia yang memegang ubun-ubunnya. Tidak ada satu dabah. Kita tuh bagian dari dabah. Ini kita seolah-olah melata ya. Dabah itu sebenarnya gini, makhluk yang berjalan dengan perut. Hewan melata gitu. Itu sebuah simbol sahabat-sahabat.
Secara fisik ada orang makhluk-makhluk yang berjalan dengan perutnya ular gitu ya. Tapi secara maknawi lain, orang yang hidupnya hanya untuk memenuhi kepentingan dapur, makan, itu seolah-olah berjalan dengan perut. Yang dia pikirin cuma masalah ya perut, nggak yang berkaitan dengan perut, makanan, hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, tubuhnya. Ekstensi dari perut adalah rumah, gitu ya. Hal-hal yang menunjang dirinya untuk bisa berjalan di muka bumi, gitu. Atau ekstensi dari perut lain adalah mobil, gitu, kendaraan. Pikirannya gitu, dia kerja keras untuk pengen punya mobil baru, pengen punya rumah di situ, itu aja, gitu. Itu berarti dia hanya bicara kehidupannya ya hanya di gua ini yang gelap. Seperti dia hanya meraup ke aktivitas bayangan. Nah, orang-orang yang Allah izinkan untuk melihat cahaya, dia akan melihat mulai ada hawa-hawa kehidupan lain di balik itu. Nah, dia mulai timbul kesadarannya, mulai dia berjarak. Kata Rasulullah, dalam hadis, apa Rasulullah tanda bahwa seseorang mulai lapang dadanya? Dia mulai ada jarak dengan dunia. Dunia ini mulai hambar gitu. Akhirat, dia selalu jadi mikir tuh akhirat. Ya, dulu kalau gajian mikirnya, wah mau ini itu, vakansi ini itu, liburan sini. Sekarang dia awal-awal yang dia kejar adalah saya mau infak berapa gitu ya buat akhirat saya, begitu. Yang jadi berubah semuanya. Cara dia merespon kehidupan, cara dia berperilaku udah mulai berubah. Itu orang-orang yang sudah mulai dibangun oleh Allah visi akan akhirat gitu. Dan by definition, cara dia berperilaku, cara dia merespon, itu adalah din, sahabat-sahabat. Jadi din itu wajah kita. Jadi kita kan kalau ketemu orang, kita langsung punya sebuah gambaran nih, orang ini ramah. Kita kalau misalkan diminta deskripsi tentang seseorang, kita kan bisa bilang gitu, ini si orang itu gimana sih, orangnya baik ya, orangnya misalkan pemurah, senyum, murah senyum, itu adalah wajah dia. By definition itu dinnya dia tuh. Nah, ketika Allah bilang kita harus mukhlisina lahuddin, itu setiap hari ya artinya yang dilihat adalah respon kita bagaimana menghadapi kehidupan. Nah, kalau Allah Ta'ala berfirman, semua makhluk itu dia yang pegang ubun-ubunnya, artinya tuh sebenarnya dia in control of everything. Gitu. Kalau yang maha kuasa yang sudah mengontrol kita, jangan khawatir life out of control gitu sebenarnya. Itu ilusi kita ya, ilusi kita bahwa aduh gimana nih hidup kok nggak jelas begini. Kata kita nggak jelas, kata Allah jelas, dia tahu awal yang akhir gitu. Kok hidup tak menentu ya, kita yang belum paham. Jadi kita pikir tak menentu. Nah, artinya kita tuh butuh pencerahan, butuh keluar dari gua ini. Gitu. Selama kita tertawan oleh pikiran kegelapan kita, maka kita tidak akan pernah lahir kembali keluar. Nah, bicara tentang lahir, tuh Nabi Isa berkata, engkau harus terlahir 2 kali. Jadi kelahiran yang pertama itu ketika raga kita ya dulu terlahir dari rahim ibunda, bayi ya kan. Kemudian kita hidup di sini. Ini fase kedua nih sahabat-sahabat nih. Kira-kira penggambarannya di fase kedua dari bayi, anak-anak, kuliah, kerja ya kan, berumah tangga, kemudian menua, punya cucu. Nah, sebelum end of show ini rest in peace tuh berarti udah nggak di panggung lagi. Ini harus lahir di usia begini. Makanya usianya sekitar 40 tahunan. Gitu. Makanya orang sampai bilang wisdom of 40 tahunan sampai ada life begins at 40 itu dari khazanah itu. Gitu. Nah, gimana sekarang saya udah 50, 60, yang penting sekarang kita mulai. Ada orang yang sampai meninggal juga tidak ada kemauan untuk apa maksudnya lahir? Nih, kita lihat ya. Ini menarik.
Jadi sebenarnya sahabat-sahabat, kita ini kalau Nabi Isa bilang harus lahir 2 kali, berarti ini yang kedua ini kita masih ada di rahim. Iya nggak? Jadi rahimnya 2 tuh. Rahim pertama secara rahim fisik, ya. Rahim yang kedua ini rahim dunia ini. Yang kita anggap, yang kita pontang-panting di dalamnya ini loh. Yang kita biasanya kebanyakan orang itu sibuk dengan cari rezeki, padahal rezeki itu datang lewat plasenta. Ya kan, seperti halnya bayi di dalam, ya, janin di dalam kandungan dikasih semua oksigen. Allah beri juga, cuma bentuknya lebih canggih. Kita mesti mikir dulu, mesti kerja. Nah, ini luar biasa gitu. Jadi dibawa kompleksitasnya. Padahal tetap ada di dalam rahim. Artinya dalam rahim apa? Allah yang jamin rezekinya. Kemarin saya posting tuh kata-kata Nabi Isa tentang burung, ya, yang burung tuh nggak bercocok tanam kayak ini. Ya nggak bisa lah. Kapasitas burung nggak bisa begitu. Jadi Allah kasih rezekinya lewat biji-bijian yang dia patuk-patuk di tanah gitu. Nah, sekarang manusia pengen kayak burung, matuk-matuk, nggak lucu banget gitu. Kita kan punya otak, ya kan, harus berdagang, harus ngajar, misalkan, ya, harus bisnis lah apa, kan beda. Nah, makanya temukan cara kita bertasbih masing-masing, itu rezekinya ada di mana, ada gitu. Sekarang kita ada di rahim yang harus lahir 2 kali. Nah, kalau di dalam khazanah sufi, kelahiran jiwa itu jelas gitu, bisa dialami gitu. Orangnya ada yang bisa bersaksi gitu, ya. Itu seperti lahir, dia berhadapan satu sama lain. Aku yang engkau, engkau yang aku. Kelihatan jiwanya. Padahal jiwa itu elemen yang sangat susah, ya, dia untuk dikenal. Coba bayangkan antara ruang dimensi bayangan yang cuman seperti ini, terus dia harus mengenal jiwa yang dimensinya berbeda. Itu kalau Allah tidak tuntun, tidak akan bisa. Padahal kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau ingin mengenal Allah, itu harus mengenal jiwa masing-masing. Barang siapa mengenal nafsnya, akan mengenal Robnya. Selama kita tidak mengenal Rob, dia alastu bi robbiku, padahal di awal kan begitu ya ditanya. Selama kita tidak mengenal Rob, begitu nanti meninggal, bangun lagi di alam barzah, pertanyaan pertama adalah, man robbuka? Siapa Robmu? Gelagapanlah kita. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Karena selama episode di dunia, dia lalai untuk mengenal dia. Bukan dia tidak memperkenalkan sahabat-sahabat, dia berkali-kali memperkenalkan. Cuma kan kita tidak menghadapkan wajah kepada dia. Kalau tidak mencari, ya percuma semua petunjuk itu ada. Bertebaran di mana juga nggak akan dibaca. Tapi bagi orang yang benar-benar mencari Allah, bahkan sedikit bisikan pun dia langsung cari. Gitu. Ada siapa? Sedikit bau, ada wangian gitu, dia langsung cari. Dia aware. Nah, artinya semua kembali kepada keikhlasan hati kita. Kita mencari apa di dunia ini? Kalau kita betul-betul mencari Allah, benar-benar Allah mengajarin dengan caranya masing-masing. Ada yang berkata, gimana ya Bu, saya kok susah baca Al-Quran? Ya, langkah pertama minta dulu sama Allah. Udahlah itu dulu. Jadi yang kurang dari kita itu kadang kurang merayu dia gitu. Kalau kita merayu investor aja bisa bikin feasibility plan lah atau apa sampai risetnya lama, itu kita tekuni untuk sebuah dunia, buat untuk Allah, untuk kehidupan kita, hajat kita ini, supaya kita meninggal tuh dalam hati tenang, mutmainnah. Jadi begitu datang, ada seorang ulama luar biasa ya di Bandung. Begitu kalau datang itu, coba sahabat-sahabat Rasulullah begitu ya, kalau ajal sudah datang diberitahu gitu. Seorang Utsman bin Affan misalkan, ya, nanti malam kamu akan meninggal. Gitu. Terserah, dia tahu akan terjadi pemberontakan dan akan terjadi pembunuhan gitu. Ya, tenang.
boleh ada dua pilihan kata Rasulullah, mau ikut sekarang atau nanti, ya sekarang aja kayak kayak gitu. Jadi itu orang-orang yang melihat kan kalau kita nggak siap ya dengan skema hari akhir, apa yang terjadi setelah itu ya pasti takut. Kematian buat dia sesuatu yang mengerikan. Dalam pikirannya malah masih mikirin anak saya bagaimana lah, anak saya. Dia klaim itu anaknya dia. Berarti itu kan yang ngasih makan Allah. Nggak usah. Kalau emang ajalnya ya bagaimana? Allah akan mereka tuh urusannya Allah. Nah, jangan dibuat susah oleh anak-anakmu gitu kata Allah. It's none of your business gitu sebenarnya kalau boleh blunt gitu ya. Cuma kita selalu suka playing God gitulah gitu. Seolah-olah semua dalam harus dalam kuasa kita gitu. Tapi kita jadi membawa beban yang sebenarnya tak sanggup kita pikul. Adapun hal satu-satunya yang Allah minta dari kita yaitu memurnikan ubudiyah kita kepada Dia, itu lalai gitu. Karena kita terlalu bawa beban unnecessary loading gitu untuk dalam pikiran kita, dalam hati kita dan lain sebagainya. Nah, jadi pesan terakhir adalah kita harus serius minta sama Allah supaya bisa dilahirkan lagi untuk kedua kalinya. Apa itu? Nah, boleh kita elaborasi lah ini. Tapi ini adalah sebuah informasi yang hak, ya, yang dengan tanpa kelahiran ini kita kemudian menjadi lengket dengan dunia ini, sahabat-sahabat, nauzubillah ya. Jadi kalau jiwa kita terlalu lengket dengan dunia, alam dunia, itu nanti di alam barzahnya repot. Jangankan sebelum masuk alam barzah, pas sakaratul maut, susahnya minta ampun dilepasnya. Si jiwanya mepet banget sama badannya dia. Alhamdulillah. Kemudian di sana ya harus dilebur, gitu, karena masih ketika Al-Quran bicara orang yang dilumuri oleh pelangkin, ada ya, dilumuri oleh ter, itu ter kehidupan. Ter itu kan aspal panas. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Nah, Allah itu memberi treatment dalam kehidupan, tahu, karena Dia tidak mau hambanya menderita di alam nanti. Dia kasihlah treatment, ya kasih masalah ini, masalah itu, sesuatu yang membakar si ter itu. Cuma orang nggak lihat itu sebagai suatu treatment, dia pikir itu azab. Dalam arti, wah kok Allah tidak menjawab doaku, aku kok dibuat begini, ya yang ada malah mengeluh. Ya, dia tidak ikhlas, jadinya bukan nambah bersih, tambah lagi si ternya, nauzubillah. Nah, itu karena kurangnya pengetahuan, tidak paham bagaimana cara Allah menurunkan treatment dalam kehidupan, kurang baca Al-Quran, kurang tafakur, ya itu. Akhirnya, sekali lagi, kita butuh obat kok dalam kehidupan ini. Bagaimana butuh eliksir gitu, butuh penenang gitu ya. Al-Quran adalah sebaik-baik syifa, sahabat-sahabat. Tapi buktikan itu. Sehingga kita betul-betul bisa berfungsi sesuai dengan apa yang Dia inginkan sebagai rahmatan lil alamin di lingkungan kita masing-masing. Begitu kita elaborasi dengan sharing session ya. Silahkan yang mau berbagi. Langsung di unmute atau boleh kirim lewat chat itu ya. Ya. Silahkan. Coba saya mau sapa mana nih? Mbak Ratna dulu deh yang mau saya. Ini pertemuan pertama Mbak Ratna. Dulu saya tahu dari Kang Dani ya, Mbak Ratna ini sudah lama belajar tasawuf gitu ya Mbak Ratna ya. Saya belajar tasawuf sih nggak lama sih, kayaknya sih belum mulai belajar ya. Baru pinggir-pinggirnya aja menyentuh. Belajar serius sih nggak tahu ya. Yang belajar tasawuf itu seperti apa saya nggak tahu. Pokoknya saya laluin aja. Ikut kelasnya Kang Dani tuh? Iya. Iya, ya beliau ngajarin dasar-dasar tasawuf. Iya, Ihya itu kitab tasawuf.
Iya, saya tahu. Ya. Cuman saya tidak mau saya ikutin aja lah, ngalir aja lah gimana itunya. Iya. Kalau orang Barat bilang Sufism atau tasawuf itu is a inner or mystical dimension, jadi inner dimension. Jadi kita bicara hal yang halus gitu. Kita bicara jadi apa ya? Kalau kulit sama isinya itu kita bicara isi. Bukan berarti kulit tidak penting, penting banget. Coba Bu Ratna ke pasar beli jeruk, nggak ada kulitnya, udah dipeletekin gitu ya, mau beli nggak? Kotor ya. Jadi kulit tuh punya fungsi, dia melindungi isi. Tapi kalau kulitnya aja nggak ada isi juga, ya apa yang dimakan? Atau lebih parah lagi Bu, ada kulitnya bagus, begitu dibuka busuk dalamnya, bau. Nah itu. Ya itu kita bicara orang yang ibadahnya bagus, umroh berkali-kali gitu ya. Tapi hatinya dengki. Tapi kata-katanya itu ada tuh di hadis ada begitu ya. Sahabat Rasulullah bilang, ya Rasulullah ini ada perempuan ibu-ibu ini, aduh bagus ibadahnya, tapi katanya, aduh itu omongannya bikin nyelekit orang kalau ngomong dia banyak ya. Ya ilmunya banyak, tapi cara dia ya pribadinya atau itunya tidak sesuai dengan ilmu yang dia punya. Nah, itu berarti dia belum memiliki ilmu itu. Karena kata Rasulullah, orang yang sudah memiliki ilmu itu dia akan hidup. Jadi akhirnya yang di kita parameter kita adalah akhlak ya, Bu ya, betul. Makanya Rasulullah dikirim. Oh Mbak, itu Mbak. Mbak Ratna. Walaupun sudah nenek tapi jangan dipanggil Bu. Ya boleh. Gitu Mbak. Jadi akhirnya kemudian akhlak lagi. Ya kita di Eropa ini ya contohnya. Ini kan di Perancis nih, ini ada Mbak Tehlin juga. Ini Perancis lagi heboh nih. Si Macron bikin ada suatu undang-undang untuk anti-Islami. Sekarang beginilah, saya suka konsul gitu ya sama mursyid. Misalnya ini gimana kita menghadapi begini di Eropa. Ya pertama mereka tidak paham gitu Islam yang sebenarnya seperti apa. Mereka melihat Islam ya representasinya seperti itu, keras, atau di media ISIS yang ditonjolkan, motong unggul, pokoknya orang begitu. Islam ini ya serem lah ya, tapi dia tidak lihat cara. Jadi yang harus kita beri adalah referensi lain yang menyejukkan. Memang ada, cuma kan memang media mainnya begitu sih. Bad news is a good news. Bagian muslim-muslim yang benar. Kayaknya di mana-mana ya. Kan sekarang Islam lagi difitnah. Betul. Betul. Nah, lagi di mana-mana seluruh dunia. Betul. Tapi buat kita dimanapun kita, pokoknya kita yang baik aja deh gitu. Jadi pribadi yang baik gitu. Ya terima kasih Mbak Ratna, semoga bermanfaat nih ya, ini pertemuan pertama. Insya Allah. Saya sebenarnya udah mungkin Tessa, aku manggilnya Tessa aja ya. Iya. Tessa kenal sama Ibu Nafisah? Iya, Bu Nafisah pernah ketemu dulu. Almarhumah ya. Itu ibu saya. Oh, Masya Allah ya. Terus adik saya kan ada di situ. Iya, siapa? Sebentar. Coba siapa? Dia juga nulis tuh di PCIS apa? PCIST ya. PICTS, pitch ya. Dia juga nulis di situ. Oh, cari aja deh. Iya. Nanti kita chat habis ini ya. Okay. Dapat pop quiz. Makasih Mbak Ratna. Ini saya harus baca ada chat yang masuk ini. Mbak Indah ya. Terima kasih sarannya untuk paling tidak mempelajari 40 hadis Nabi. Ya, hari ini saya upload hadis ke-40. Rasanya nano-nano dalam belajar. Ya, itu ada hadisnya kata Rasulullah. Tidak hanya, jadi kita pilih 40 hadis yang paling dear to us gitu ya, dan kita mau melaksanakan itu. Itu ganjarannya surga katanya. Jadi 40 hadis. Saya belum nyampe sih koleksinya. Saya tulis semua di satu buku khusus gitu ya. Kita pilih hadisnya banyak kan, ribuan. Kita pilih yang misalkan faedah baca la ilaha illallah 1 gitu ya. Tapi kita lakukan dan kita berusaha itu menjadi wajah kita.
jadi kita lakukan, nah itu 40 hadis itu mengubah. Ini 40 tuh menarik ini. 40 tahun, 40 hari, ini sama. Jadi Al-Quran, hadis, kitab kehidupan ini sama. Semua bicara konsisten gitu. Ini juga ya 40 minggu. Itu waktu gestasional si janin bisa dilahirkan. 40 minggu. Terus ada kaidah 120 hari. Itu 40 hari kali 3. Jadi 40 kembali ada di situ. Kemudian badan kita, sel ini setiap 40 hari dia diganti dengan yang baru, regenerasi. Makanya ada hadis kalau misalkan kita minum atau makan yang haram, doanya selama 40 hari tidak dikabul. Tidak diterima. 40 hari. Begitu dia makan yang haram, nauzubillah ya, dia menjadi bagian dari sel-sel tubuh kita, nyebar kan di pembuluh darah. Selama selnya belum diganti, itu si kendaraan itu akan mengkontaminasi, menutup terkabulnya doa. Nah, mungkin salah satu alasan kenapa doanya belum terkabul, cek dulu tuh makanannya. Barangkali ada yang ya tidak hanya zatnya, tapi juga cara mendapatkan rezeki makanan yang kita makan tuh harus dicek gitu. Makanya kata Rasulullah, cara setan masuk ke manusia melalui peredaran darah. Itu maksudnya lewat makanan, sahabat-sahabat. Dia akan rusak makanan kita. Makanan tuh macam-macam ya. Ada makanan fisik yang kita makan tentu, dan juga makanan berupa informasi. Jadi itu di level lain, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu akan merasuk ke dalam diri, menyebar kemana-mana. Nah, kalau salah, ya bisa bahaya gitu. Nah, ya silahkan Mbak Indah, boleh dibuka nih, apa maksudnya nih nano-nano setelah 40, ngumpulin 40 hadis. Bisa di-unmute nih Mbak Indah, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, saya kan waktu pas Pak Zamzam nulis hadis, saya ingat lu kan Bu Tessa kan nyuruh mempelajari 40 hadis ya, kok saya lupa ya. Yaitu saya berusaha cari dulu. Pas saya cari di Google, waktu pas saya cari di Google terus dapat hadisnya anak kecil-kecilnya sini aja biar ngajak sekalian ngajari podaan gitu. Satu hari satu hadis, tapi kayak hari Minggu nggak sama Sabtu enggak gitu. Sudah. Tapi lama saya kan kalau upload kan katanya kan kalau membaca itu menambah pengetahuan, tapi kalau menulis itu kan membuat kita mengoreksi diri ya. Jadi waktu pas upload juga seperti menulis, akhirnya rasanya itu setengah mati. Oh, alhamdulillah. Berarti ada pemahaman lain gitu maksudnya. Lebih jauh. Alhamdulillah. Apa yang berubah Mbak sudah ngumpulin 40 hadis? Terasanya apa gitu? Berkahnya? Enggak tahu, pokoknya rasanya di kulit. Ya semoga dibersihkan itu ya, maksudnya di kulit itu ya, yang hijab itu diangkat gitu. Dan itu ya yang jadi yang ngalangin rezeki itu kan kita sebenarnya. Kalau Allah tuh sudah siap ngasih rezeki. Tapi Allah lihat kalau saya kasih sekarang gitu ya, ini malah tambah bahaya. Itu yang kita suka nggak ngerti gitu. Itu yang kita nggak ngerti. Kok nggak sekarang ya Allah loh? Kalau aku kasih kamu sekarang, bakal begini. Beliau tahu. Karena ada suatu di dalam, ada keburukan dalam hati kita yang nggak siap begitu itu dikasih. Kalau dalam Al-Quran itu penggambarannya adalah ketika Nabi Khidir membangun lagi tembok yang hampir runtuh. Coba lihat surat Al-Kahfi. Makanya itu surat wajib dibaca tuh, dianjurkan ya Rasulullah membaca tiap hari Jumat. Itu kan salah satu kisah ketika Musa diajarin Khidir alaihissalam tentang 3 hal. Hal terakhir tuh ketika dia masuk ke sebuah desa, di situ ada rumah anak yatim piatu, laki perempuan, menarik, itu simbol semua. Hampir roboh dindingnya itu. Terus sang Nabi
perbaiki. Terus kata Nabi Musa, kita bisa meminta upah dari, kan memperbaiki dinding itu butuh pekerja ya. Terus di situ Nabi Khidir, wah udah ini pertemuan terakhir gitu. Kenapa di dinding? Kenapa? Kemudian sang Nabi menerangkan kenapa dia melakukan apa yang dilakukan. Tentu kalau seorang Nabi, Allah yang menyuruh dia. Seorang Nabi itu orang yang sudah mati dari dirinya sendiri. Gitu. Sang Nabi berkata begini, di bawah dinding itu ada harta karun, peninggalan kedua orang tua, anak yatim yang sudah meninggal. Seandainya si dindingnya roboh, itu hartanya kebuka. Nah, sementara orang-orang di kampung itu tuh maruk semua. Pasti habis. Padahal itu harusnya bekal untuk mereka nanti dewasa. Jadi akhirnya harta itu, buat anak-anak itu juga dia belum mampu mengelola. Coba kita kasih ke anak usia 6 tahun nih, nak, ya 1 miliar untuk kehidupanmu, pokoknya mama nggak ngurus-ngurus, urus sendiri ya kacau. Anak 6 tahun, 20 tahun, bahkan anak puber 12 tahun nggak paham, dia malah nanti beli-beli ngaco ya, nggak bisa kuliah nanti. Nah itu karena akalnya belum siap. Kehidupan kita suka begitu, sahabat-sahabat. Itu hukum Al-Quran ya. Jadi ketika Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, itu benar banget sebenarnya. Secara filosofis begini, tidak mungkin seseorang berdoa kecuali tidak ada dalam imajinasi, dalam alamnya, itu ada objek tertentu yang dia inginkan. Doa itu dia pengen sesuatu. Dari mana munculnya itu objek? Dari Allah Ta'ala. Gitu. Jadi ketika jadi sebenarnya gini, doa itu muncul ketika objeknya sudah Allah sediakan. Objeknya sudah Allah sediakan, mau diberi. Dibuatlah mekanisme kita berdoa, minta objek itu indahnya luar biasa. Nah, cuman kembali ada distorsi lagi. Ketika akal kita belum paham, objeknya itu kemudian jadi distorsi karena ada hawa nafsu, ya dunia, yang dimaksudkan adalah sebuah kedamaian tertentu, tapi yang kita interpretasi dari kedamaian itu adalah saya ingin rumah di situ gitu. Nah, jadi ada distorsi padahal bukan itu misalkan. Nah, itu. Jadi kompleks ya doa itu, tapi sebenarnya prinsipnya ketika Allah berfirman, doalah aku akan kabulkan, itu hak. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan sebenarnya. Cuma pertama, kapan dikabulkannya? Yang kedua, bentuknya itu suka nggak cocok apa yang Allah sediakan dengan apa yang kita minta dalam imajinasi kita. Sehingga kita kecewa, kok yang begini ya Allah, aku kan mintanya. Nah kata Allah, yang aku sediakan itu adalah pikiranmu sendiri yang kemudian distorsi, mengira. Nah, kemudian iman membawa kita bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik, gitu. Jadi, tadi kalau Mbak Indah merasa aku dikuliti ya, semoga itu si hijab-hijab itu diangkat. Karena itu yang menghalangi seperti dinding ya, dia akan menghalangi si harta karunnya untuk terbuka. Selama anak-anak itu masih belum tumbuh akalnya, itu anak-anak itu sebuah simbol dari akal yang belum tumbuh. Maka diberi itu bisa bahaya. Saya ada kisah nyata yang menyedihkan gitu ya. Contohnya misalkan teman tuh orang tuanya dia punya anak usia SMP SMA gitu, ngotot gitu minta motor itu di Bandung karena teman-temannya banyak yang naik motor. Kata bapaknya mampu gitu, cuma udahlah bahaya tapi ngotot terus meraung-raung anaknya ya. Akhirnya ya udahlah dikasih motor sambil dalam hatinya aduh gitu sebenarnya bener tak berapa lama itu, berapa bulan paling kecelakaan tuh di Jalan Lingkar Selatan, meninggal. Apa enggak nyesel tuh orang tuanya? Nah, Allah Maha tahu ya yang terbaik buat kita itu apa. Cuma iman kita kepada Allah bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita itu kadang luntur gitu, kadang shaky gitu. Kita pikir kita yang paling tahu buat diri kita. Pokoknya ini ya Allah yang baik. Pokoknya saya pengen jodoh yang seperti itu gitu. Sambil kecewa dengan apa yang ada. Itu kan
Padahal Al-Qur'annya kembali lagi, apa yang kau anggap baik belum tentu baik. Sama, apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Tapi seolah-olah ayat itu seperti, aduh, jadinya, jadi kita gimana dong? Tapi ketidaktahuan itu, karena kita tahu kita dalam genggaman zat yang maha tahu, kita jadinya harusnya tenang. Tenang aja. Toh Allah pasti kasih yang terbaik. Perkara saya belum paham ini kenapa, udah doa aja. Banyak zikir, banyak istighfar. Siapa tahu runtuh itu tirai-tirai kegelapan, jadi kita paham sampai bisa keluar ke sini melihat kebenaran. Ya, seperti dalam alegori gua ini. Jadi kebenaran-kebenaran yang terungkap di balik sebuah peristiwa gelap yang kita nggak paham. Masalah pasangan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Itu kegelapan-kegelapan. Semua hawa-hawa yang bikin hati nggak enak itu kegelapan. Zulumat, zalim, itu nggak enak. Kalau kita meninggal masih ada kegelapan, itu yang akan dilunturkan dengan pembakaran di sana. Jadi mendingan di sini aja deh, gitu ya. Apa namanya, Teh Lin ya? Apa sih senelongsonya di sana masih bisa tidur enak ya, di alam barzah walau alam gitu, masih bisa nyambel tuh Teh Lin tuh hampir berapa botol kan? Alhamdulillah iya. tuh ya. Alhamdulillah dinikmati semuanya Teh Tessa. Ternyata dari segala bentuk hidangan setiap hari pun memang itu suatu pelajaran ya. Masya Allah tuh. Iya. Jadinya kita gembira aja semua yang Allah, alhamdulillah, kalau kita bersyukur Allah tambah nikmatnya. Allah tambah nikmatnya. Begitu sahabat-sahabat ya. Semoga dengan kita terus mengkaji Al-Qur'an akan meningkatkan daya tahan kita terhadap kehidupan sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang berjalan tuh dengan gagah. Ini kehidupanku. Bangga. Jangan wah kok gini, jangan. Suka gemes gitu ya. Itu hidup kita tuh, siapa yang bisa membanggakan hidup kita selain diri kita sendiri? Yang ngapain ngebanggain kehidupan orang lain? Nggak ada hubungannya. Ya, kita jalan-jalan sendiri ya. Supaya fungsi kita menjadi rahmatan alamin, kita jadi orang kalau lihat kita, wah cerah ya, selalu menolong. Tapi kita nggak bisa begitu kecuali kitanya sudah settle di hati. Kitanya dulu harus berdamai dengan apa yang terjadi, setelah terjadi, dan akan terjadi. Dan jangan takut, semua under control gitu. Kita dalam genggaman ini tadi ya, ubun-ubun, surat Hud ayat 56. Kalau dia yang menggenggam, aman. Selain dia, tidak aman. Gitu. Jadi jangan salah bersandar, jangan salah menyandarkan harapan dan pikiran, tawakalnya harus pada Allah Ta'ala 100%. Kalau hanya 99%, itu yang 1% yang jadi malapetaka. Nauzubillah min dzalik. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya. Waktunya sudah habis ini. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan dengan ayat-ayat yang baru kita telusuri lagi. Begitu ya Mbak Ratna, Mbak Andi, semuanya. Nih saya nggak bisa sebut satu persatu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Tessa. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Sama-sama. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.